sebagai pegangan kita, sehingga dalam ibadah kita itu bisa bermanfaat, kita bisa mendapatkan. Para bapak beserta ibu jemaah pengajian Kopi Ngaji setiap Sabtu pagi, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua bersyukur pada kesempatan hari ini dan pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan nikmat itu dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini, dan mudah-mudahan nikmat akan kita terima hingga nanti di yaumul akhir. Amin. Salawat salam bersama kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita semua berusaha untuk berittiba, mengikuti apa yang beliau contohkan, melakukan apa yang beliau perintahkan, dan menjauhi sedaya menapa ingkang dipun awisi dening Kanjeng Nabi. Mugi-mugi kanthi itibak kala wau kita sak mangkih badhe pun kempalaken wonten swarga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Ibu lan bapak ingkang satu hudahat kinurmatan, enjang menika kita lajengaken anggen kita ngaos sesarengan ngaji bersama berkaitan dengan soal khauf dan roja. Pada bulan yang lalu kita sudah membahas tentang khauf dan roja, mitrat menapa ingkang kasebat lan kasrat wonten ing Al-Qur'an lan pendapat saking para ulama. Mekaten ugi napa ingkang kaaturaken dening ulama ingkang kita sedaya sampun mangertosi bilih piyambakipun estu kagungan keluasan ilmu, paring pitutur, memberikan pelajaran kepada kita agar kita ini hidup dalam keadaan khauf dan roja yang seimbang. Atas menawi kula panjenengan gesang menika kagungan raos khauf lan kagungan raos roja yang seimbang, tidak berlebih satu dengan yang lain, insya Allah kehidupan kita di dunia menjadi orang yang berislam, beriman, bertakwa dengan hati yang mutmainnah. Nah, Bapak Ibu, kalau wingi engkang asmanipun khauf tasih kemutan menapa sampun kesupen nggih. Biasanipun menawi sampun kasepuhan menika sekarang lupa, besok tidak ingat. Nah niku pun biasa. Khauf maknanipun takut, ngaten nggih. Kalau wingi kagungan raos ajrih, nanging ajrih kalian Gusti Allah. Sedangkan roja tegesipun kula panjenengan sedaya berharap, kagungan pengarep parep, kagungan raos kepingin sak mangke pikantuk piwales saking Gusti Allah. Nah, dados antawisipun khauf
dan roja, antara khauf dan roja menika hidup dalam hati kita harus seimbang. Seperti yang tadi ayat kita bacakan Bapak Ibu, akan kita ulangi bersama ngaji pagi hari ini. Kemudian dari ayat itulah nanti kita akan kaji bagaimana dan seperti apa kados pundi kita wonten pagesangan sedinten-dinten. Kasebat wonten ing surat menapa Bapak Ibu kalau mau sampun pun aturaken Al-Anbiya ayatipun 9. Al-Anbiya ayat 9. Ngaten nggih, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah Bapak Ibu, ketinggalipun kok kados dinten menika siam sedaya to nggih. Oh lah nggih, kula nggih paham, tapi utaminipun ibu-ibu niku biasanipun langkung awal anggenipun wungu. Lah nggih Pak nggih. Iya, nek bapak-bapak sami mboten ngantuk niki wau. Nggih, nek ibu-ibu kok ketinggalipun kados siam nggih Bu nggih. Nggih. Maknanipun ayat menika, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami Allah dengan rohoban wa rohaban. Maknanipun senada kalian khauf lan roja, dengan penuh harap dan penuh dengan kecemasan. Niku nek cara Jawinipun gek-gek ngoten. Gek-gek ditampa gek-gek. Nah, niku cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami Allah. Bapak Ibu, inilah ayat ingkang saged kita ugemi bilih kula panjenengan hidup di dunia ini harus berdampingan antara khauf kalian roja. Khauf adalah perasaan takut kita mengerjakan kemaksiatan, sebab Allah senantiasa Maha Tahu, Maha Menatap, Maha Melihat, Maha Priksa. Terus menawi dalam hati kita ini punya rasa takut berbuat kesalahan, menika salah setunggalipun ciri orang-orang ini khusyuk, madhep, mantep kalian Gusti Allah iman dan Islamnya. Nek dalam hati kok manusia itu tidak punya rasa takut berbuat salah, ngapusi kok ya etel, ngrenengi kok ya dadi kaya
gawean ngoten nggih. Lagune kalau wingi niku lho Bu nggih. Ana le dadi senengan malah kepara ngrenengi niku dadi profesi nek esuk. Ini menunjukkan bahwa keringnya iman dalam hati seseorang. Napa malih nek pun korupsi, napa malih kalau sudah berbuat zina, berjudi, kok hatinya tidak merasa takut atas balasan saking Allah, maka perlu dipertanyakan imannya di dalam hati. Ning menawi kula panjenengan sedaya ada perasaan gelisah sinaosa berbuat klentu, awit klentu menika alit, ning kok manah kula panjenengan ngrunjal. Ngrunjal niku basa Indonesia ini napa? Menggrunjal ngoten nggih. Ya, hati tidak tenang ketika kita berbuat kesalahan, apalagi kesalahan itu naming alit, maka ini insya Allah pertanda hati masih bersih, hati kita beriman kepada Allah, Islam kita betul-betul Islam yang mantap. Nah, ingkang saged ngukur menika Allah kalian kita sedaya masing-masing, Bapak Ibu. Puasa ini kan salah satu di antara amal soleh yang Allah perintahkan. Ada orang yang jujur betul dalam berpuasa, ada yang biasa-biasa saja, ada yang puasa karena terpaksa. Biyen ki tuku omah cedhak masjid kabeh. Poso iki ora ketok, buka ya le isin kepaksa apa? Wonten mboten Bapak Ibu? Wonten nggih Pak nggih? Enjing niki nggih rawuh. Cobi jumeneng kula foto nih. Mboten nonton insyaallah. Nah, Bapak Ibu, khauf itu Bapak Ibu mboten saged wonten ingkang ngukur kajawi kula panjenengan sedaya kalian Allah piyambak. Nah, dene ingkang asma Raja, kita ambali sekedap. Injih kula panjenengan sedaya kagungan pengarep-arep. Kita punya harapan betul apa yang kita lakukan amal soleh ingkang saya menika kagungan pengarep-arep mugi-mugi Allah menika paring piwales donga kula panjenengan sedaya betul-betul dikabulkan, didengar dan diridhoi oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, pernah punya doa enggak Bapak Ibu? Punya pengharapan Bapak Ibu, kagungan nggih? Kinten-kinten kagungan pangarep-arep napa Bapak Ibu? Swarga. Nah, swarga alhamdulillah. Ibu-ibu kagungan pangarep-arep napa? Sangu bodo. Nek niku pun cetha. Bapak-bapak pun pirsa, Bu. Kita semua punya harapan yang kita lantunkan dalam doa setiap saat. Bahkan kemanapun kita pergi, kita awali dengan berdoa kepada Allah. Doa itu adalah salah satu di antara cara kita berharap kepada Allah. Semoga kita selamat di dunia, selamat wonten laras napa mboten Bapak Ibu? Cobi monggo kita cek. Kula panjenengan sedaya kala wau ndalu badhe sare ndonga menapa mboten? Donganipun kados pundi? Monggo sareng-sareng. Bismika Allahumma wa bismika. Nyuwun sewu wonten mboten ingkang rawuh mriki kala wau ndalu badhe sare muga-muga aku bablas wonten mboten? Ndak ada Bu ya, Bapak Ibu. Tetapi kita berharap dengan menyebut namamu ya Allah. Ahya benjing-enjing kula saged wungu malih, gesang malih. Terus napa mboten? Kita semua begitu. Ini harapan, doa. Pengen dikabulkan apa mboten, Pak? Nah,
Artinya hari ini sesungguhnya doa kita kemarin dalu dikabulkan oleh Allah. Nyatanya kita semua hari ini duduk manis di rumah bodeh untuk ngaji bersama-sama. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ewa semanten kula saya heten dereng saged goleki ewa semanten niku basa Indonesiane napa? Ewa semana nggih klen. Ewa segitu ya Pak ya. Ewa segitu. Kita ini kok tidak mati? Nah, karena Allah masih menghendaki kita hidup. Tetapi jika Allah kebetulan dan punya kehendak setelah tidur kita ini terus dan dipanggil oleh Allah, maka doa kita supaya kita menghadap Allah dengan landasan asmanipun Gusti kanthi doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, mohon engkau aku hidupkan besok pagi. Ewa semana ya Allah. Niki malaikat terus ngguyu rodaan kene kula panjenengan kok nganggo ewa semana niku lho. Andai seandainya ya Allah, besok pagi engkau ambil aku, hendaknya kami mohon engkau panggil dengan namamu ya Allah. Oh, betapa indah kematian kalau dipanggil dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa dari kita bangun tidur, mau tidur sampai kula panjenengan mangke badhe sare melih. Sedaya ngagem doa. Harapan-harapan inilah dan rasa takut ini yang harus kita jaga agar seimbang. Kita juga tidak boleh hidup dalam ketakutan, rasa takut yang mencekam sehingga tidak pernah ada harapan. Menika nggih klentu. Tetapi kok mengharap terus ning ora tau wedi, akhirnya tumbuh sifat sombong. Engkau Gusti Allah Maha Pengampun kok. Dados rojak yang berlebihan menika akan mengakibatkan sifat kesombongan dalam diri, kelalaian dalam diri, karena ia pada akhirnya akan menjerumuskan orang pada sikap gampang mempermudah. Saya berbuat maksiat, ndonga nyuwun ngapunten, Allah Maha Pengampun, malah berbuat malih. Saged mboten ngaten menika Bapak Ibu? Sering napa mboten dilampahi? Nggih. Ya seperti itu kita ini. Oleh karenanya betul kita berdoanya Rabbana dzolam anfu wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Awit kula panjenengan kita tidak mudah menjaga khauf, raos takut, raos ajrih, awit dosa saking kesalahan yang kita lakukan, tapi sekaligus di sisi yang lain kita mempermudah bahwa Allah memiliki sifat pengampun dan maha pengabul doa. Mila para ibu lan bapak, gesang menika kita diajarkan untuk tidak napa nggih, mboten dumeh. Saya juga kesulitan mau pakai bahasa Indonesia dumeh niku napa nggih? Napa Pak? Nyuwun sewu bapak-bapak sing sepuh, dumeh menika napa? Ning saged pun raosaken nggih Pak nggih. Ibu-ibu dumeh niku napa cobi? Sing rawuh mriki wonten guru bahasa Indonesia mboten? Aja dumeh niku basa Indonesiane napa? Lah, nggih mbok pintih ingkang radi cedhak aja jangan mentang-mentang. Nah, ini yang bisa menjaga antara khauf dan roja. Aja dumeh kuwasa banjur nika. Ngaten nggih? Aja dumeh kuwasa banjur nika. Ngaten ta nggih? Nang donya mung sawetara
sesuk bakale. Oh, alhamdulillah, bapak-bapak pun siap jawab. Sedo ngoten niku. Ning kula krungu sing nom-nom kok bongko wis ngoten. Sedo niku napa bapak-bapak? Siji. Nikmate siji lan beda. Sedo. Nikmate siji lan beda niku wong Islam, wong iman. Sebab wong sedo menika nikmatipun gantos papan lan panggih, nikmat tentunya dipindah wonten ing kuburan. Mila sedo. Ning nek bongkok yo. Lah ra ngoten niku gimana? Oh wis bongkok to kae. Ngoten nggih. Sedo Bapak Ibu. Mila kula panjenengan insyaallah nggih, nek sedo niku tentunya khauf kalih rojak kita lampahi kanthi sekeca dene Allah mangke nimbali. Kalau Allah nanti pada saatnya memanggil kita, kita ini sedo. Dah cuma pindah tempat kemawon. Langkung mulya. Lah niku wafat Pak niku pun rada dhuwur tingkatane niku. Nah, Bapak-bapak Ibu-ibu niku wong kuasa. Maka jangan mentang-mentang saat berkuasa, sebab di dunia ini hanya sementara. Pada akhirnya toh kita ini akan mangkat dan akan kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama Bapak Ibu? Oh, mboten dangu. Mboten dangu. Surat Al-Hajj ayatipun 27. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Lan setunggal dinten wonten ngarsa dalam Allah menika sami kalian 1000 tahun mitrat hitunganipun manungsa. Sesungguhnya satu hari di hadapan Allah itu ekuivalen sama dengan 1000 tahun hitungan manusia. Sing rawuh pengaosan enjing menika yuswanipun ingkang 1000 tahun nonton. Mboten nggih. Padahal nek umure 1000 tahun niku wonten ngarsa dalam Allah nembe setunggal dinten. Sing gangsal 100 tahun nonton mboten. Ternyata setunggal dinten mboten enten. Lho, leres niki ngendikanipun Allah. 250 tahun enten mboten. Masya Allah seprapat dina men tentunya mboten enten. Jebul nek dirata-rata kula panjenengan gesang ten ngalam donya menika naming nyuwun sewu 1,5 jam. Mitrat ngendikanipun Allah kalau wau 1,5 jam. Menika nek sak jam menika kinten-kinten kawan dosa 1,5 tahun. Langkung sekedhik ditambah 1/2 jam nggih petawis kalih dosa 1,5 tahun. Kalih dosa 1,5 ora klente. Selikur. Oh niku mungkin 21 tahun niku enten pembahasannya dhewe. 10, 20 lajeng 3, lajeng 4. Kok terus tiba-tiba 50. Kudune 50. Bar niku sewi. Kenging napa kok mboten 60. Lajeng wangsul 7, 8, 9. Niki enten napa 50 kali swidak niki. Sing yuswa 50 kali swidak nek mboten krasa bangetan. 50 niku senengane nganggo kethu. Pun rada sadar atine. Swidak niku siap-siap sampun badhe tindak pundi mriki pundi. Tempeken mboten niku ten jaratan. Swidak niku 21, 22, 23, 24 kok terus selawe niki nggih benteni. Lah kok terus 6, 7. Nah ngoten niku pembahasan jeng ben bar bodho. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kembali ke soal apa tadi? Ojo dumeh tadi. Jadi hidup di dunia supaya seimbang itu memang kita tidak boleh mentang-mentang. Loh, sing sugih janjane sugih niku nggih Gusti Maha Sugih Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghaniyun. Kita ini al-faqiru maka kita berharap
kekayaan kita ini mudah-mudahan kekayaan yang membawa keberkahan kepada umat, kepada tonggo tepalih, kepada orang lain. Itu kita berharap seperti itu. Tetapi kita ini takut kalau kekayaan kita justru akan menjadi beban kita besok kalau dihisab wonten ngarso dalam. Sebab yang membedakan kita dengan mereka yang kaya punya harta benda adalah ketika orang-orang yang tidak punya harta benda, pertanyaan selesai, tetapi orang kaya dihentikan oleh Allah. Stop. Kekayaanmu di dunia itu kamu peroleh dari mana? Gimana caranya? Untuk apa kekayaannya? Ini orang-orang yang tidak punya harta lolos, Pak. Lancar-lancar saja. Tetapi orang kaya tambah 3 pertanyaan seperti itu. Pun milih sugih napa milih boten? Milih cekap. Nek kula ya milih sugih. Satu, kekayaannya kita dapatkan dengan cara yang halal. Yang kedua, kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Wonten donya kedah ngoten Bapak Ibu. Sebab nek mboten sugih kula panjenengan sedaya, sinten sing badhe bangun universitas? Sinten ingkang badhe bangun rumah sakit? Sinten ingkang badhe ngedeke pesantren? Pramila monggo bercita-cita supaya kita ini kaya raya, nikmat di dunia, meninggal masuk surga. Lah niku sing angel. Tetapi harus seperti itu. Perwujudan dari napa? Rojak dan khauf Bapak Ibu. Ngaten nggih. Niki bukti berikutnya. Nek wong niku bagus, cakep, ngoten nggih niki bapak-bapak riyen. Niku bagus niku janjane nggih bagus titipan. Leres nggih Pak nggih. Niku nek dikuliti ngoten padha kira-kira. Tur nek saring ngono niku mau bagus karo ora bagus padha ngawas ngiler. Nggih, malah kepara sing bagus ilere akeh. Aja dumeh bagus banjur dokem. Aja dumeh gagah banjur Bapak Ibu, wong gagah orang ibadah sesuk bakal susah. Terus napa mboten? Iya, orang gagah begitu pada akhirnya. Sesungguhnya maha perkasa hanya milik Allah Bapak Ibu. Dan sakniki bapak-bapak monggo direnungkan betul. Ruyin kula panjenengan masih gagah ya, sapa sira sapa ing. Tapi kalau sudah seperti kita-kita ini ya Allah, anggere buka kok dicepaki mangleng ngoten iki pun gagah. Ngimpi apa? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak selamanya kita gagah, dan gagah yang sesungguhnya hanya miliknya Gusti Allah Bapak Ibu. Sakniki kagem ibu-ibu, aja tumeh ayu banjur do kompak. Wong ayu ora mituhu sesuk bakal di bendu cak dung. Ayune kaya ngopo? Nek boten mituhu kalian Allah lan Kanjeng Nabi keluarga, maka pada akhirnya siapapun ia badhe dipun bendu dening Gusti Allah. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, kagem kesimpulan bahwa yang namanya khauf dan roja dalam kehidupan kita, pertama kita jagi supados seimbang. Dalam kehidupan yang harus kita lakukan,
menyadari dengan sesungguhnya bahwa apa yang kita miliki saat ini yang terjadi tidak lain atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pramila kula panjenengan sedaya dalam kehidupan sehari-hari hendaknya tidak memiliki sifat sombong utawi gumedi, atau tadi nyuwun sewu dalam lagu yang pertama kalau wau ojo dumeh. Hidup sak podo-podo kula panjenengan betul-betul kita terapkan bahwa ternyata tidak ada yang lebih mulia manusia di sisi Allah kecuali ketakwaan masing-masing. Inna akramakum indallahi atqakum. Atas Bapak Ibu, penerapan khauf dan rojak dalam kehidupan sehari-hari adalah berusaha menjadi orang yang bertakwa. Wonten sekawan cirinipun. Al khaufu bil jalil wa al amalu bit tanzil wal isti'dadu bi yaumir rakhil wa ar-ridha bil qalil. Sekawan menika maknanipun setunggal. Al khauf bil jalil, kula panjenengan takut hanya kepada Allah. Standar kula panjenengan sedaya menika ajrih kalian boten menika Gusti Allah. Kalau ingin kemarin sudah kita sampaikan bahwa takut kita kepada Allah berbeda dengan takut kepada makhluknya Allah. Kalau takut pada polisi, kita ini tidak ingin ketemu dengan para menantu. Kalau kita takut kepada mertua, tidak ingin ketemu gitu nggih. Masa mertua sudah memberikan anaknya ditakuti, dihormati, nyuwun sewu. Tetapi kalau kita ini takut kepada hamba atau makhluknya Allah, rasa kita tidak ingin ketemu. Benten beda dengan kita takut pada Allah. Maka kita akan senantiasa mendekat dumateng Gusti Allah. Leres napa mboten? Kok bermaksiat sadar kula panjenengan lajeng ajrih Gus kalian Gusti Allah. Ajrihipun kalian Gusti Allah kita ungkapkan dengan astaghfirullah, sujud, sholat, mohon pengampunan, diikuti dengan perbuatan baik. Ini takut kita kepada Allah. Al-amalu bitanzil ingkang ngoko kalih. Hendaklah kita dalam khauf di dunia itu berbuat krana Allah lan Kanjeng Nabi paring perintah. Mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, kita tidak melakukan sesuatu karena dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang kedua. Ingkang angka 3, perwujudan khauf di alam dunia ini adalah al-isti'dadu bi yaumir rakhil. Kalau panjenengan kita ini hidup di dunia mencari bekal untuk hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup di akhirat, Bapak Ibu. Mila insyaallah kalau panjenengan sak mangke sedo. Kematian tidak perlu ditakuti, yang paling baik adalah dipersiapkan. Orang yang cerdas adalah orang yang berpikir hidup sesudah kematian, pintu gerbang hidup yang sesungguhnya. Ini adalah orang-orang yang cerdas karena sesungguhnya hidup sesudah mati tidak akan pernah ada akhirnya. Tinggal dua pilihan, bahagia atau sengsara.
Kiai Haji Ahmad Dahlan senantiasa mengingat hal ini dengan cara menempelkan nasihat tersebut di meja kerjanipun Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pramila Kiai Haji Ahmad Dahlan menawi badhe paring piwucal tansah kemutan ya Dahlan, ada perkara besar yang menghadang di depanmu. Senang atau tidak pasti engkau akan menghadapinya, yaitu kematian. Sesudah itu hanya dua pilihan, bahagia dan sengsara. Apalagi ketika engkau di hadapan Allah akan diungkapkan dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu, maka perhatikanlah setiap perbuatanmu. Ini pun tempelaken. Nek sakniki ngoten carane mboten enten sing gaweane nempelke ngoten. Sing ditempelke HP kalih WA. Dibetoten pundi? Nah, ini yang ketiga. Al-istiqdadu biyaumir rahim. Ingkang angka sekawan ar-ridha bil qalil. Khauf menika ugi saged dipun wujudaken kula panjenengan lega lillah, ikhlas awit menapa ingkang dados pepesthenipun Allah. Kita harus ikhlas atas apa yang menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wonten pinten Bapak Ibu? Wonten sekawan. Nggih, pun catet estu insyaallah wulan ngajeng mboten wonten ujian. Ujian adalah ujian setiap saat Bapak Ibu. Orang yang khauf hendaknya diterapkan dalam kehidupan ajrih dumateng Allah, nindai dawuh lan perintahipun Allah Kanjeng Nabi, kosok wangsulipun Nabi awisanipun ingkang angka 3 persiapan kagem hidup sesudah. Yang keempat, kita ridho bil qalil. Apa yang menjadikan kita ridho, legowo atas takdir Allah? Yang ingin saya tanyakan yang berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan itu harus ikhlas agar mendapat pahala. Nah, bagaimana dengan orang yang beribadah dengan terpaksa, khususnya ibadah wajib seperti sholat, puasa Ramadan dan sebagainya? Apakah ibadah yang dilakukan dengan terpaksa ini tidak diterima Allah atau tidak berpahala? Karena saya pernah teringat cerita Umar bin Khattab ketika mencium batu Hajar Aswad itu, dia bilang bahwa ini kalau bukan karena Rasulullah dan Allah, saya tidak akan mencium batu yang hanya hitam kelam seperti itu. Nah, itu kan artinya terpaksa. Nah, bagaimana dengan kita yang beribadah itu kadang-kadang belum bisa ikhlas, ya. Contoh berpuasa itu sendiri, puasa Ramadan kadang-kadang wah besok wis Ramadan poso meneh, wah kudu sahur ini. Kadang-kadang ada perasaan seperti itu. Nah, apakah yang demikian itu juga berpahala atau bagaimana Ustaz? Ringkasnya, kalau orang terpaksa melakukan ibadah khusus dengan cara terpaksa, mestinya menikah dipun sebut dengan riyadhah atau latihan ibadah. Orang kalau berlatih itu ya kadang dipaksa. Seusia kita kok masih harus dipaksa, harus terpaksa, ini artinya kita masih tetap harus nyun sewu. Ya, namanya berlatih. Riyadhah untuk mencoba segera menghilangkan keterpaksaan. Sebab biasanya kalau yang dipaksa itu kan anak-anak. Apa ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini ini puasanya terpaksa puasa? Kalau kinten kok rada nggih. Nah, kalau ada tanda-tanda kita puasa ini terpaksa, maka sesungguhnya kita perlu bertanya dalam hati kita, mari kita upayakan sebisa mungkin agar ibadah-ibadah yang khusus ini
ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk menambah bekal, untuk kita lebih siap menghadap Allah. Nyuwun sewu Bapak Ibu, terpaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka? Dipilih. Niki checkpoint. Bapak Ibu, terpaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka? Kepaksa mlebu ngomah. Gak apa-apa, masuk surga awalnya dipaksa. Artinya apa? Dalam hal pendidikan, sedikit demi sedikit aturan itu kita terapkan, termasuk mentarbiah diri. Nah, soal pahala atau tidak tentu menika kagunganipun Gusti Allah. Kalau orang terpaksa dan memaksakan diri dalam rangka memperbaiki diri, insya Allah Allah mboten sare. Kula kok yakin. Coba nih kula panjenengan menika mirsani lare utawi putra utawi wayah isih halit, rasane kok malah sing mboten tega tiyang sepuh. Le buka ya le, moh pokoknya sampai maghrib. Padahal tesih halit. Dia terpaksa Bapak Ibu. Tapi raos kita, hati kita pasti akan lebih mengasihi. Mesake iya, seneng iya, ning campur aduk. Leres napa mboten? Nah, maka kemudian terpaksa dalam rangka tarbiyah ini suatu ketika memang diperlukan. Soal balasan maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Nyuwun pangapunten.